10, kira-kira itu kata baik itu menaruh di angka berapa? 10 ya, mungkin di angka 6. Kenapa 6? Karena saya rasa apa yang saya rasakan saat ini memang belum mendekati sempurna. Jadi perasaan baik itu hanya sampai di angka 6. Sisanya yang angka itu mau perasaan yang tidak baik, tidak nyaman, Tidak nyaman, tidak benar. Berarti memang barangkali ada hal-hal akhir-akhir ini yang menjadi tekanan atau ada beban yang sedang dihadapi, dialami. kalau tekanan dan beban ada. Jadi karena situasi saya atau posisi saya sekarang ini kan saya seorang mahasiswa, semester 4 dan di bulan-bulan begini orang masuk di minggu ujian, minggu UTS, minggu UAS, jadi itu yang kayak mempengaruhi sekali. Jadi tugas banyak dan banyak masalah di rumah itu bikin banyak sekali tekanan. Jadi ada tekanan akademik yang berat sekali. Berarti jadi tekanan-tekanan yang alami itu ada di rumah, ada juga tekanan akademik. Untuk tekanan di rumah dengan tekanan akademik itu yang gimana? Kalau tekanan di luar sebenarnya dua hal ini saling berhubungan sih sebenarnya, Kak. Kalau yang tekanan di rumah ini kan karena saya juga masih tinggal di rumah, jadi sebagai seorang anak kan tidak mungkin kalau mau kasih biar ini tugas-tugas di rumah terbengkalai kan, kayak mau masak, mau cuci, itu kan masih bagian dari tanggung jawab orang. Cuman karena seringkali ada kesibukan akademik, itu jadi apa kayak bukan sulit yang dilakukan, kayak waktu terbatas untuk melakukan itu. Jadi biasanya ada tuntutan dari orang tua tuh terus bisa bagi waktu untuk mengerjakan itu. Itu yang kayak seringkali mempengaruhi. Jadi dua-dua ini sedang saling berhubungan, tugas akademik atau tuntutan akademik dengan yang di rumah, masalah kita di rumah. Jadi tekanan yang mana rasa itu bisa dibilang lahir dari rumah. Artinya tekanan dari rumah, kemudian muncul juga tekanan akademik. Pada saat-saat seperti itu, apa yang Anda rasakan? Pasti stres ada sih, stres itu pasti. Kemudian kayak tidak mau begitu menjalani hal-hal karena kan ada tekanan kan, jadi kayak tidak nyaman lagi istilah, kayak selalu terbayang-bayang di pikiran masalah itu masalah itu, jadi beban pikiran sih itu tidak nyaman. Jadi Anda merasa stres, tidak nyaman karena terbebani ya, dengan tekanan-tekanan yang ada. Nah, boleh tahu tuh rasa tekanan-tekanan bagi itu atau yang merasa stres tidak nyaman bagi itu tuh sejak kapan? Dari semester 1 itu mulai muncul dari semester 1, cuman mungkin karena di semester 1 kan beban tanggung jawab sebagai mahasiswa kan belum terlalu banyak karena mata kuliah juga masih sedikit, jadi saya masih boleh atur waktu disesuaikan dengan pekerjaan di rumah dengan pekerjaan kampus ya, tanggung jawab di kampus. Tapi setelah masuk di semester 2, semester 3 dan sekarang ini saya semester 4, beban itu jadi semakin bertambah karena kan mata kuliah lagi sudah bertambah, kemudian lagi tugas tanggung jawab di rumah sebenarnya tidak bertambah sih, tapi kayak Lebih banyak gitu. lebih banyak lah, jadi terasa lebih berat lagi sih yang Ketika menghadapi situasi begitu, biasanya apa yang Anda lakukan? yang saya lakukan biasanya saya cari waktu luang atau waktu-waktu yang bukan waktu perkuliahan. Kalau di kampus orang kan kayak hari Jumat dan Sabtu kan tidak ada perkuliahan, jadi saya ambil waktu-waktu itu untuk menyendiri. Menyendiri ini saya cari kayak tempat baru, saya cari space supaya saya
tetap saya datang ke kampus dan saya menyendiri sih. Tapi menyendiri ini bukan saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya ambil waktu untuk mengerjakan seperti tugas-tugas yang belum kelar. Lebih ke menyendiri ya, cari waktu sendiri. Jadi untuk meminimalisir stres, tekanan itu Nana pilih menyendiri. Kenapa harus dengan menyendiri? Dan mungkin ini ada berhubungan dengan satu kepribadian juga yang introvert. Jadi kalau orang yang introvert setelah berhari-hari itu berinteraksi dengan orang-orang, entah itu teman-teman di kampus, di keluarga, di rumah, itu berserap sekali energi. Jadi saya coba ambil waktu sendiri itu untuk mengisi kembali kenangan. Jadi dengan sambil menyendiri itu cukup membantu sih, membantu untuk meminimalisir ya membuat pikiran yang sudah saya datang tahu tekanan. Jadi saya pilih menyendiri. Jadi dengan menyendiri, menurut Nana itu cukup membantu untuk meminimalisir tekanan, meminimalisir stres. Kalau mau dibilang dari angka 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa itu menyendiri itu bisa membantu Nana untuk meminimalisir tekanan? Mungkin cuma di angka 8 sih. 8. Kenapa harus 8? Karena saya rasa cara itu masih belum sempurna untuk membantu saya untuk menyelesaikan atau menyelesaikan dan pengalaman kehidupan saya. Jadi cukup sih ada teman membantu, itu membantu saya sih, tapi tidak secara maksimal membantu saya untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi untuk menyendiri itu sebenarnya kurang maksimal menurut Anda. Kenapa kira-kira dengan menyendiri itu kurang maksimal? Karena meskipun kayak saya sudah menyendiri, saya sudah berusaha untuk kayak menyelesaikan satu tugas yang mencoba untuk kayak menyerap energi kembali. Tapi ketika saya kembali lagi di situasi, kembali lagi di rumah, kembali lagi di kampus, ini kembali lagi di hari-hari yang normal, ya tegangan itu pasti akan kembali lagi. Jadi saya rasa ini kayak belum maksimal untuk membantu. Karena saya juga sudah dengan tugas-tugas yang ada. Ketika macam kembali ulang, apa yang Nana lakukan? Apakah masih mengulang lagi dengan menyendiri atau bagaimana? Kalau dari yang saya lihat selama ini dengan mahasiswa di seluruh mahasiswa, iya sih saya terus melihat karena memang tidak cukup untuk membantu saya menyelesaikan permasalahan kayak misalnya saya lupa ada kan, tapi saya rasa sudah cukup membantu sih kalau saya persoalkan berulang-ulang. Karena kan kalau untuk secara pribadi masalah itu kan tiap hari pasti ada kan. Jadi setiap minggu saya ambil waktu untuk menyendiri dan mengisi kembali energi untuk bisa membaiki masalah itu, saya rasa sebenarnya sudah cukup sih. Nah, jadi berdasarkan penjelasan dari jawaban bisa dibilang itu cara menyendiri itu belum efektif untuk melakukan dalam hal misalnya meminimalisir tekanan. Mungkin bisa, tapi balik ulang, ya kan? Jadi kira-kira apa mengenai rencana selanjutnya untuk mengatasi hal ini? Kalau rencana selanjutnya sebenarnya soal sih yang dipikir-pikir. Saya kan kuota nonton video YouTube kan, tips-tips kayak untuk mengurangi tekanan dan lain sebagainya. Jadi ada salah satu cara yang saya temui dan saya rasa ini cara yang cukup menarik, yaitu orang jurnaling. Jadi isinya dari jurnaling itu kan kayak menulis tentang perasaan kan, dan itu begitu mengungkapkan hati dengan buku atau di HP atau di laptop. Saya rasa itu yang akan saya mencoba lakukan sih, karena saya juga suka menulis. Jadi saya rasa itu pasti akan membantu sih untuk saya yang memang suka menulis. Oh, oke. Berarti karena bikin dulu sesuai rencana yang soal susun, nanti telah ketemu di bulan depan soal evaluasi apakah ada perkembangan atau tidak. Gitu. Oke, terima kasih.